Iya. Jadi bikin aja schedule kayak harian kita gitu kan. Misalkan dari pagi nih kita mau start dari jam berapa? Jam 8 misalkan. Jam 8 sampai jam 10 apply kerjaan. Gitu Wah, kan. berarti ternyata ya pengangguran itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Itu dulu gue begitu jam 8 sampai jam 10 apply. Oh gitu ya. Ntar lewat dari itu Tidur. enggak nyari kerjaan sampingan apa yang bisa dikerjain. Kalau udah nggak ada lemes lagi tidur. Ntar habis itu cari lagi yang lain, ajak teman ngobrol kayak atau apa. Kalau halo Sobat Geolins, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo dan Zudi. Hari ini kita punya materi yang menarik nih Zud ya. Apaan tuh? Lebih baik kita nganggur, kerja berat, atau nggak kerja sama sekali, misalnya gitu ya. Ya gimana tuh coba? Iya, enaknya gini. Jadi kita membandingkan antara dua pilihan nih Zud ya. Kadang kalau kita kerja dapat masalah yang rumit, mungkin dapat bos yang kurang enak gitu ya. Agak gimana tertekan gitu ya. Tapi kalau kita flashback lagi, kita ingat-ingat nganggur tuh ternyata lebih nggak enak dari itu loh. Iya nggak sih? Iya. Jadi sekarang gue mau tahu dari persepsi lo sendiri sih, karena nggak tahu ya teman-teman mungkin sudah punya pengalaman ya, pernah nganggur atau apa segala macam. Ya, saya juga pernah nganggur, sama aja. Itu pasti berasa deh antara ketika kita nganggur sama ketika kita kerja, pasti itu rasanya beda. Kalau dari lo sendiri Zud, Gini. enak gimana nih? Mana yang paling enak buat Kalau lo? dari aku ya gini, melihatnya mungkin agak komprehensif gitu ya, nggak cuma langsung satu atau dua. Yang pertama adalah masalah support system. Oke. Support system itu apa? Artinya bisa jadi orang yang nge-backup kita atau yang kita punya itu ada. Misalnya ya, sesimpel kita punya uang cukup. Oke. Nah, dengan kondisi misalnya tadi ya, pilihannya adalah nganggur atau kerja tapi aduh udah istilahnya kalau zaman sekarang itu udah kena Burnout ya. burnout, terus kena apa mental health Mental gitu lah ya, health. pengen healing dan sebagainya. Ya kalau support sistemnya ada, uangnya cukup untuk setengah sampai 1 tahun, ya cabut aja Om Hendri. Dengan catatan punya uangnya ya. Punya uang tetap di support system, misalnya ya katakanlah para Gen Z yang masih sama orang tua, aku nggak betah, ya udah mereka pasti keluar gitu. Tapi kalau misalnya support system nggak ada, punya tanggungan, cicilan, terus juga kalau punya tabungan juga nggak banyak, ya tahan aja. Nah itu dia beratnya tuh, harus bertahan Zud ya. Iya, Ya, jadi seperti itu Om Hendri. Benar tuh teman-teman ya. Kalau kita mau tiba-tiba resign aja ya lihat dulu support sistemnya ada nggak. Kalau nggak ada ya mau nggak mau kita sabar-sabar sambil apply kerjaan gitu ya, cari yang lebih baik. Jadi support system itu ya bisa jadi kalau internal maksudnya kita nggak ada, bisa dari orang tua atau dari pasangan kita kalau sudah menikah gitu ya. Tapi biasanya memang kalau anak-anak yang para pekerja yang masih ditanggung orang tua itu sesimpel itu kok. Ya makanya udah, kan ada berita kalau Gen Z itu kerja nggak ada takutnya lah. Nggak ada takutnya. Ya ini nggak mau gitu ya. Karena Udah, kalau dipecat ya udah pulang balik lagi ke rumah orang tua gitu kan. Makanya nih mungkin agak nyerempet terkait dengan salah satu syarat kerja dibatasin umur. Nah, itu yang repot. Itu juga repot. Umur, pengalaman, ABCD, pengalaman 5 tahun, maksimal berapa? 25 tahun 25, gitu kan. ada lagi yang syaratnya tinggi badan. Kesian Zud yang nggak tinggi. Nah, jadi kembali lagi tadi ya ke soal masalah pilih nganggur atau kerja tapi berat banget. Ya itu pilihannya. Kalau misalnya punya ini dengan ya, karena gini Om Hendri ya, kerja itu kalau batinnya tertekan terus kemudian tidak menikmati, itu juga bahaya sih. Betul. Om Hendri. Mungkin ya banyak orang yang pada bunuh diri yang nggak mengenal agama itu salah satunya ya masalah kerjaan. Betul. Gitu. Jadi untuk menjaga kewarasan, ya nggak ada salahnya. Menjaga kewarasan, tapi emang bener Zud, gue juga pernah ngalamin itu ya. Pernah ya? Pernah. Jadi ngalaminnya tuh gini ya. Memang ada beberapa kantor yang punya karakteristiknya memang dia keras gitu ya. Pekerjaannya banyak segala macam. Ada juga yang kita dikerjain. Ada juga dikerjain? Ada dikerjain. Bukan kerja tapi dikerjain, dibikin gak nyaman. Ya mungkin namanya kita kerja kan faktornya banyak ya. Ada faktor suka tidak suka dan lain sebagainya. Ya ketika kita, dulu gue pernah di dalam posisi itu dibikin gak nyaman lah. Akhirnya bersyukurnya masih bisa ini loh dapat kerjaan lain gitu dengan ngeplay segala macam. Oh berarti sebelumnya itu sudah nyari terus dapat baru resign? Iya baru resign gitu karena udah ditekan segala macam, cari sekeras mungkin dapat. Alhamdulillah ya. Pas deh lega. Iya. Tapi memang yang paling ideal ini ya Sobat Geolins ya, setidaknya
sebelum keluar itu minimal ada yang menampung. Ya mungkin konsekuensinya adalah ya bisa jadi gajinya agak turun gitu ya, terus fasilitasnya agak berbeda, tapi ya tadi demi menunjang keparasan, why not gitu ya. Daripada kita bertahan di situ terus burn out, terus ya udah stres gila Itu dan segala salah macam. satu resikonya lah. Ya kayak ibaratnya gaji kita turun dikit, benefit turun dikit, tapi dengan tempat kerja yang lebih nyaman, lebih enak gitu ya, itu setidaknya lebih baik lah. Kita kerja Iya. lebih sehat gitu. Betul. Jadi memang kita memikirkannya itu harus yang cukup panjang gitu ya, nggak terus terbawa emosi sesaat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi pilihannya udah nggak kuat banget atau mentok banget, ya sudah keluar. Oh, berarti pernah nggak mengalami itu? Udah berat banget, udah aku keluar aja deh, pusing gitu. Pernah nggak? Pernah. Jadi memang tadi kan ceritanya dikerjain gitu kan. Ada lagi yang memang ini zaman-zaman waktu masih baru-baru lulus ya. Berarti support sistemnya masih ada? Masih labil gitu kan. Support Nggak, system masih ada. ada. Itu yang penting. Support system masih ada. Artinya ketika resign, yes, nggak usah mikir apa-apa, tinggal pulang, nggak bayar listrik, nggak bayar makan gitu kan, masih ngikut orang tua. Tapi kalau kondisinya kayak gue saat ini sekarang, yang sudah tidak punya support system sama sekali, nggak bisa. Ya mau nggak mau sampai ibaratnya sampai titik darah penghabisan pun akan bertahan di situ ya, sampai diusir lah ibaratnya. Sampai dipecat. Nah, karena kan kalau dipecat kita dapat pesangon, kompensasi. Tapi kalau sekarang nggak dipaksa resign. Nah, itu dia yang Tapi kalau dipaksa ya udah mau gimana lagi ya? Kalau gua tuh akan melawan, Zud. Ketika kita dipaksa resign, kita jangan mau tanda tangan. Kita tetap minta hak kita gitu. Ya ini intinya bagi orang yang mampu aja ya, sanggup mau ngelawan seperti itu, karena kalau kita mau ngelawan pasti ada jalan kok. Kita bisa laporin ke Disnaker, nanti Disnaker nggak mempan juga bisa laporin ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI kayak gitu supaya dapat hak kita. Nah, terus Om Henry waktu nekat resign karena saking burnout-nya itu dapat lagi berapa bulan? Nah, ini relatif, Zud. Waktu itu. Oh, waktu itu. Jadi yang waktu gue masih labil deh, masih yang muda dulu ya. Aja. Yang dulu itu kurang lebih 3 bulan baru dapat. Oh, cepet ya. Lumayan gitu kan. Tapi bervariasi, kadang di beberapa waktu ada juga yang lebih dari itu 3 bulan. Nah, makanya tadi bener Zut yang lo bilang, kalau kita mau bener-bener resign, kalau kita nggak punya support system, paling nggak kita punya pegangan gitu. Berapa pegangan bulan? Kalau zaman dulu sih mungkin 3 bulan oke lah ya. Tapi kalau zaman sekarang dengan inflasi yang setinggi ini, menurut gua kita harus punya pegangan setahun. Setahun. Itu pun kondisi single loh. Berat juga ya. Iya, kalau punya keluarga, jangan punya uang backupan setahun. Kalau bisa di atas setahun ya, 1,5 tahun atau 2 tahun. Jual aset. Jual aset atau apa. Makanya selama kita bekerja, sebisa mungkin kita simpan itu ya. Kita punya tabungan banyak, taruh di investasi dan lain-lain sebagainya. Supaya ketika kita kena pecat atau apa, ada situasi yang memungkinkan kita untuk diusir dari tempat kerja, kita masih bisa bertahan gitu. Apalagi sekarang nyari kerja kan makin susah kan? Susah. Belum tentu loh kan hari gelap ini. Ya? Gelap. Sekarang gelap. Belum gelap tentu ya? hari ini teman-teman bisa dapat dalam waktu 3 bulan. Oh iya. Bisa jadi lewat lagi 6 bulan, setahun, atau ada yang lebih. Banyak kok pengalaman teman-teman, malah ada yang 1,5, 2 tahun tuh ada juga. Betul. Iya, jadi kalau pengalaman Om Henry itu paling nggak setelah keluar itu dapat lagi di 3 bulan ya. Paling cepet itu kalau gue ya. Tapi itu asal gitu, yang penting terima aja gitu. Iya. Atau asal. Nggak bisa milih. Kecuali balik lagi kalau support system kita kuat, kita masih bisa milih tuh. Masih bargaining power kita masih tinggi, masih bisa nolak. Tapi kalau udah mepet, nggak bisa nolak. Udah. Oke. Yang penting kerja. Oke. Terus sekarang ini satu sisi tadi kan ketika kerja udah ini banget ya. Nah, sekarang saat menjalani masa-masa pengangguran waktu itu gimana? Ketika dibandingkan dengan ya aku kerja kayak gitu, nganggur kayak gini, itu gimana? Itu jelas berat banget tuh. Berat ya? Artinya gini, kalau kita kerja itu kan jadwal kita teratur ya. Dari mulai tidur, bangun tidur, kerja kita ngapain, pulang kerja, itu kan semuanya terschedule rapi. Begitu kita nganggur, kita nggak punya kegiatan apa-apa nih. Bangun bingung, terus kita mau aktivitas siang bingung, akhirnya tidur siang, sore, sampai malam gitu aja terus. Sambil nyari-nyari kerjaan ya. Tapi dari yang gue pelajarin ini,
kalau kita dalam posisi nganggur, kita tuh harus bisa bikin schedule tuh. Jadi mulai berpikir kreatif gitu ya. Iya. Jadi ketika nganggur itu sebenarnya kerja loh, sobat Golis. Apa? Tahu nggak kerjanya? Apa? Ya nyari kerja itu. Kerja, iya. Ngapain? Nyari kerja. Ya, kerja. Cuma nggak ada yang bayar, itu aja. Nggak ada yang bayar. Jadi bikin aja schedule kayak harian kita gitu kan. Misalkan dari pagi nih kita mau start dari jam berapa? Jam 8 misalkan. Jam 8 sampai jam 10 play kerjaan. Wah, berarti ternyata ya pengangguran itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Itu dulu gue begitu jam 8 sampai jam 10 apply. Oh gitu ya. Ntar lewat dari itu tidur. Enggak, nyari kerjaan sampingan apa yang bisa dikerjain. Kalau udah nggak ada, lemes lagi tidur. Ntar habis itu cari lagi yang lain, ajak teman ngobrol kayak atau apa. Kalau nggak gini, kadang rezeki itu kan datang dari silaturahmi ya. Ya udah tanya aja teman, ada bisa nongkrong nggak gitu kan. Nongkrong ngobrol-ngobrol atau kita banyak ikut kegiatan, ikut seminar, event-event, datang aja walaupun kita nggak ini apa sih namanya, nggak suka-suka amat lah ibaratnya ya. Setidaknya ketika kita keluar nanti akan ada rezeki yang nggak disangka-sangka. Dan yang paling penting adalah ketika sobat Geolins nganggur itu harus bisa nge-create sesuatu. Sesimpel adalah ya udah bikin konten, entah itu di YouTube ya sebagai YouTuber ataupun di Facebook Pro, TikTok terus affiliate ya nggak masalah. Karena gini Om Henry, biasanya orang itu yang menjadi salah satu pride adalah kamu kerja apa enggak? Aku nganggur kan? Apaan sih nganggur gitu? Males lah gitu. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi ya udah kalau memang aku biar nganggur ngapain ya? Ya udah aku jadi affiliate, aku jadi maklar, jadi APCD atau aku buat gitu konten kan. gitu kan. Nah, buat konten itu udah paling simpel lah ya. Ada yang dikerjain sih gitu. Jadi jangan sampai kita punya jadwal kosong, karena ketika jadwal kosong kita nggak ada kegiatan apa-apa, lama-lama akhirnya apa? Tidur aja terus itu. Bangun betul. tidur lagi, bangun tidur ya, kayak lagunya itu ya, Mbah Surip. Bangun tidur lagi. Oke. Nah, jadi gimana nih? Sudah ada kesimpulannya ya? Mau disimpulkan Om Henry? Ya, jadi kesimpulannya gini, memang dilema untuk kita kerja, tidak kerja itu memang ada masalahnya masing-masing ya. Yang kerja mungkin ada tekanan, yang tidak kerja lebih tertekan lagi. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah ketika kita nganggur, tekanan itu lebih berat daripada kita kerja yang di lingkungan yang kurang baik gitu ya. Jadi ya usahain aja lah kita dapat menempatkan diri di posisi itu ya. Kalau kita di posisi yang lagi kerja tapi situasinya nggak enak, tahan-tahan, sabar-sabar gitu ya. Sambil nyari-nyari gitu. Sambil nyari-nyari gitu. Kalau nganggur kita usahakan bikin kesibukan, bikin jadwal supaya kita otaknya nggak mati. Ketika nganggur, otak kita pasti akan lebih tumpul daripada kita waktu bekerja. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, mantap banget nih berarti ya Om Henry ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Silakan Sobat Geolins untuk memberikan komentar jika ada pertanyaan, dan kalau misalnya pengen diskusi, boleh banget. Tulis di kolom komentar. Oke, ya udah kalau begitu ya kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Thank you Dadah. Sobat Geolins.